mungkin spot wajib dikunjungin lah kalau spot wajib dikunjungin lah. Misalnya dari Indonesia tertarik goes di keliling KL tuh. Salah satu yang mesti dikunjungin lah. Ya minimal apa biawak ya. Biawak banyak itu. Yang ular gitu. Mang pitch black benar-benar gelap gitu. 370 km lah. Itu. Jadi Event apa Om? nggak ada event sih, kita antara kita grup-grup kita kebetulan Iseng aja. Mau kemana iseng aja. Keliling Bali yuk. Assalamualaikum Troopers. Nah, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita kedatangan untuk episode kali ini sangat spesial buat saya karena tamu-tamu ini adalah tamu-tamu dari Indonesia nih. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, kalau bisa tolong di-subscribe, tolong di-share, dan tolong di-like ya videonya karena sangat membantu YouTube channel kami juga untuk kita bisa lebih berkembang lagi. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tadi saya bilang gitu ya. Bersama saya Firboy, dan kali ini saya juga mendapatkan co-host yang baru nih. Kawan lama saya, silakan. Hi everyone, nama saya Fitri dan as mentioned dari Firman tadi, kita ada kawan-kawan from Indonesia yang dah lama tinggal di sini. I think kita boleh introduce terus kan? Boleh, silakan Fitri. On my left ni Om Zaki, di tengah Om Denny dan last but not least Om Afi. Ya, dan mereka ini dari kumpulan Indomie.cc. Oke, terima kasih banyak nih Om Afi, Om Denny, dan Om Zaki udah datang ke studio kami ini. Ya, Kita ngobrol-ngobrol aja Om, santai-santai aja Om, kita ngobrol. Kita sebenarnya aku mau tahu juga nih Om dari sisi untuk orang Indonesianya. Dalam Fitri ini adalah perwakilan dari Malaysia gitu. Kebetulan nih guys, alhamdulillah channel kita ini sudah 50-50% nih penontonnya, ada yang dari Indonesia dan juga ada yang dari Malaysia. Jadi yang belum subscribe tolong subscribe ya. Oke, saya mau tahu nih Om, Indomie.cc itu apa sih Om? Kumpulan sepeda, lebih spesifik ke sepeda apa atau memang khusus untuk road bike atau untuk gravel atau apa sih Om? Kalau boleh tahu kira-kira tuh Indomie.cc apa? Oke. Ya mungkin saya bisa cerita agak boleh. Sejarah ya. Sejarah. Aku potong Om. Mungkin sebelumnya gini dulu deh, kita perkenalan dulu kali ya. Mungkin dari sebelah kanan saya dulu nih. Waduh. Hai susu saya nih. Mereka sudah lama dulu tinggal di Malaysia dibanding saya. Oke, hai Troopers, nama saya Afi. Memang sudah lama dah dekat KL nih. Boleh lah, boleh cakap Melayu, boleh sikit. Langsung kental gitu. Saya sementara ini kerja sebagai petroleum engineer. One of the company, sister company of Petronas lah. So sometimes kena pergi offshore juga. Saya gabung dengan kawan-kawan di Indomie ini juga karena hobi sepeda. Sorry Om, sebelumnya udah berapa lama sih tinggal di Malaysia Om? Dari 2012. Oh, 2012. Alhamdulillah lah, masih berjalan. Alhamdulillah. Terus ya bermula dari weekend warrior kalau kita sebutnya. Weekend warrior. Nah, tiap kayu atau bersepeda cuman hanya weekend aja. Itu terus ketemu teman-teman ini dengan background yang berbeda, ada yang migas juga, ada yang IT dan segala macam, akhirnya kita suka jalan bareng gitu aja sih. Oke. Wah, menarik nih. Kalau Om Denny gimana Om Denny ceritanya? Iya, saya di sini dari tahun 2010. Udah lama-lama semua ya. Udah 13 tahun, dan sebelumnya juga pernah 2 tahun di sini. Jadi total dari 15 tahun lah di Malaysia. So, jadi pertama itu saya kerja di IT. Di IT industry, dan pertama kita mulai dari kita klub ini sebenarnya bukan klub lah, karena sangat informal lah gitu. Karena kita satu hobi, kemudian kita sering jalan, sering goes lah istilahnya gitu kan. So jadi awalnya itu sebenarnya waktu sekitar tahun 2011 saya
di Malaysia, kemudian ketemu dengan teman-teman yang lain di sini. Iya, orang Indonesia Nah, juga. orang semua Indonesia ya. juga. Mula-mula kita hobi kita tuh fotografi, hiking, gitu. Kalau sama Om Zaki kayak gitu awal-awal. Iya, gitu. awalnya ini termasuk yang pertama saya kenal lah tadi. Dulu malu-malu, dari pandang-pandangan dulu. Lama-lama deket gitu kan. Perkenalan diri ya, perkenalan Ya, diri. nama saya Zaki Aulia, biasa dipanggil Om Jack. Om Ya, Jack. Iya, Om Tinggal di Malaysia ini dari 2006. Wah, lebih dulu. lebih lama Sekarang lebih lama lagi. Masih ada yang lebih lama lagi. Masih ada. Om Aldi. Oh, iya, bener. Om Aldi masih lebih lama lagi. Iya, 2005 Oh, jadi sekarang. Indomie itu sebenarnya startnya dari 2000 berapa Om? 2011 lah, 2011. Kita mulai Awal-awal gimana Om? ya kita mulainya awal-awal kita fotografi dulu ya Om Jack ya. Iya, Fotografi, hiking. Kita hiking ke Gunung Dato lah, habis foto-foto. Oke. Kemudian setelah itu Sampai hampir jatuh juga. Gara-gara nyelamatin lensa. kemudian habis itu kita mulai kebetulan saya kalau saya kebetulan sebelum tinggal di Malaysia saya tinggal di Bali. Oke. Nah, di Bali itu sekitar dari tahun 2008 mulai diperkenalkan back to work sih istilahnya. Oke. Nah, jadi kantor rumah saya di Denpasar, kantor di Ubud. Kita seminggu itu ada 2-3 kali kita Memang dianjurkan dari dianjurkan dari kantornya gitu? kantor. Jadi di kantor itu disediain tempat ganti baju, tempat mandi juga di stand itu. Menarik Fit ya. Jadi memang syarikatnya udah Ya, di kantor encourage itu udah di encourage ya. karyawannya ya. Dan Bali memang ya menyenangkan lah untuk bersepeda gitu, kita lewat sawah-sawah. Berapa kilo Om dulu Om? Jauh 20 kilo ya 40 kilo lah perlu gila. Lumayan kita balik. Lumayan lah gitu. Oke, terus Om tinggal di Bali. Ya, tinggal Awal-awal Bali. itu. Nah, pas saya ke Malaysia, saya terusin lah gitu sepedanya saya bawa. Kemudian mulai ajak teman-teman yang lain untuk sepedaan juga gitu tuh. Iya, iya. Cuman di Malaysia sepedanya emang agak beda, lebih banyak waktu itu kita lebih banyak di jalan raya. Oke. Dulu awal-awal di Malaysia tinggal di kawasan mana? Di Kuala Lumpur atau Di Puchong. Puchong. Nah, Oke. saya di Puchong dan ya kita dulu dari Puchong ke Putrajaya mulai ya. Berjaya. Pakai sepeda lipat. Iya, pakai sepeda lipat. Nah, itu salah satu yang nyebabin saya dulu nggak mau ikutan road bike. Soalnya pulang-pulang ikutan Om Denny tuh pertama kali diajakin langsung 100 kilo, habis itu gosong. Pakai sepeda lipat. Iya. Pakai sepeda lipat. Kita dari habis subuh pulang sampai sore ya. Tahun 2011 ya waktu itu. Nah, 2011. Nggak dicariin. Nggak. Dulu satu kantor Om sama Om. Enggak apa sih, nggak? cuman ya karena dulu kan saya kan kerjanya IT juga. Kan. Oh, Dulu kita sama-sama di ada IT. perkumpulan IT juga. Oh, oke. Terus ketemu lah Om Denny di situ. Oke. Dulu awal-awal sepedanya apa Om waktu zaman di Puchong dulu? Kalau Dahon saya ya? Dahon kan Om Denny. ya ada daun, tapi saya udah ada Polygon. road bike dulu. Beli road bike Polygon. Oke. Kemudian Om Jaki Beli- beli mountain bike ya. Enggak, dulu ini sepeda lipat kayak Sepeda Rock lipat Cina. ya. Sepeda merek Cina. lipat Cina. Ya biasa kan yang mau gue sama anak-anak sama keluarga sama istri kan keliling Putrajaya pakai sepeda lipat gitu. Oke. Terus waktu itu ketemu Om Denny diajakin ikut OCBC. Oh, Cycling juga. OCBC cycling. Ya. Oke, OCBC itu guys buat yang belum tahu kalau di Indonesia OCBC itu nama band di sini ya, Bang. Ya, Iya, betul. Nah, mereka tiap tahun tuh bikin event tuh Di dalam kota. di dalam Baru kota. kan? bikin kemarin. Iya, kebetulan kita juga ikut tuh kemarin tuh. Kemarin ikut juga ya. Makanya nggak bisa keluar rumah. Iya, oh Iya, betul betul. Oh, jadi awalnya ikut OCBC. Ikut dulu. OCBC Nah. dulu, ikut OCBC. Oke. Jadi like OCBC itu semacam stand chart running lah Ya. untuk marathon kalau Oh. yang untuk sepeda Dan itu OCBC, hanya kan? OCBC acara sepeda yang tutup jalan. Iya. Ya, jadi jalan Jalan itu di memang Kuala ditutup Lumpur kan, di ditutup Kuala ya? Lumpur Oh, ditutup kan. oke, oke. Hanya OCBC. Oh. Banyak acara sepeda yang lain tapi biasanya di paling- pinggir kota kan. Iya, OCBC Kalau di hanya tengah-tengah OCBC yang jalan kota-kota. sekat semua kan. Iya, betul betul. Menarik banget tuh kemarin tuh hampir ada berapa ribu orang tuh. Rame ya. Rame OCBC. 21 km sama 42 kalau nggak salah. Nggak ya. salah, Iya, ya. itu OCBC. Ya karena rutenya juga menyenangkan kan, nggak terlalu Betul. oke lah gitu. Keliling Rute KL, masuk Kuala Lumpur. masuk ke Kuala Lumpur, Oh, oke oke oke. masuk ke Bukit Tunggu juga kan. Iya Iya, iya. ada dapat Depan- bukitnya dikit lah gitu. Betul betul betul. Maksudnya
aku lihat di itunya eventnya juga banyak orang yang naik ke bukit juga tuh. Banyak kawan-kawan yang cerita, wah gila dia bilang di pertama kali ikut OCBC. Lumayan juga banyak bukit di bilang itu. Fit, tapi ngomong-ngomong nih dari Kathy kita ngobrol mulu, Fit. Iya. Kita nggak kasih minum nih, Fit. Betul. Iya. Dah haus kan? Haus nih. Kita panggil lah nih, minta tolong. Boleh. Ya. Cinta ada cinta. Ya, kita panggil Cinta ya. Iya. Cinta, tolong dong Cinta, tolong minumannya dong. Boleh mesen ya? Boleh mesen. Boleh. Gua cappuccino boleh. Udah mulai ngantuk nih. Lonjak. Tapi di sini sehat semua minum gitu mantap. ya. Air putih boleh. Air putih kalau Indonesia bilang, kalau di sini air kosong Om. Oh, air kosong. Enggak apa-apa Om ya. Cinta, tolong minumnya Cinta. Thank you Cinta. Thank you Cinta. Silakan Om ya diminum ya. Iya. Okay, so yang I think we find interesting tu yang macam kalau macam Firman selalu address tu as an om semua tu kan. I think you find it very sopan lah yang tu caranya untuk address to people Oke, jadi gini Fit, di Indonesia itu hampir semua komunitas sih sebenarnya gitu. Kita punya panggilan untuk baik yang kita belum kenal maupun yang kita sudah kenal gitu. Jadi kita pasti panggilan sopannya gitu ya. Kita panggil kalau laki-laki itu om, kalau perempuan itu tante. Itu dari bahasa Belanda Om ya awal-awal itu ya. Iya. Nah, jadi Memang ada bahasa semua Belanda. komunitas begitu Om. Kayak misalnya contoh nih gue belum kenal sama Fitri nih gitu. Gue akan manggil, Om maaf Om boleh kenal namanya enggak gitu. Setelah kenal gue akan manggil, oh ternyata Om Fitri namanya. Lalu lepas itu aku panggil Om Fitri terus. Iya. Sopan tapi sedikit informal. Kalau kita punya anak juga kan nanti manggilnya juga Panggil gitu om, juga. uncle. Juga uncle. Ya sebetulnya Kalau di sini ya. kalau gue sih karena ini ya karena nggak yakin kan umurnya berapa kan dia lebih tua apa lebih muda nih gitu. Berarti kalau Jadi macam, biar netral aman ya om aja udah. walaupun orangnya masih lebih muda pun kita boleh refer as om. Boleh. Kadang-kadang kan walaupun dia muda lebih tua dari kita. Iya. Akhirnya kita punya call sign depannya pakai om. Jadi kayak aku dipanggilnya Oaf karena Om Afi. Jadi OAV. Itu call sign di grup Om ya. Grup. WhatsApp. Iya. Kalau saya OD karena Om Om Denny. Oke, ada short form ya. Tapi Kayak OJ, Om Jack kan. Sebetulnya Ada dulu lagi. gara-garanya sih karena kan kita kan dari grup WhatsApp ya atau grup BlackBerry dulu ya ya awal-awal. BlackBerry. biar ngirit ngetik gitu loh. Kalau Om Zaki kan panjang gitu kan. Jadi OJ aja deh gitu. Singkat-singkat OJ gitu. gitu. Buat nyingkat gitu, hemat pulsa kan. Okay, so kalau di sini, actually the group ni ada berapa orang? Mungkin ada hampir 30 kali. Cuman besar. come and go lah, sebab ada yang yang udah pulang ke Indonesia, kemudian ada lagi member yang baru gitu kan. Okay. Jadi Tapi yang dia macam mana kira yang aktif ni lebih kurang berapa orang? Ada Tetap mungkin banyak sih ya. banyak ya. Tetap banyak sih. Sampai 15-an mungkin. Cuman Cuman kalau jalan bareng tuh nggak sekali 15 biasanya tergantung preference. Dia mau ada yang gengnya pengen cepet-cepet ada yang pengen santai-santai ada lah. Berarti ada macam level-level dia lah. Kira macam yang mana yang nak really all out semua for real punya ni, and then ada yang mungkin yang santai-santai juga. ya. Sebetulnya sih kayak makan juga. ini sesuai dengan acara grup ini kan on tahun kan. Biasa kan kalau minggu kan janjiannya udah dari Senin tuh. Janjian dari Senin tuh 20 orang gitu. Nanti Rabu nyusut jadi 15. Sampai hari hanya tinggal 2 orang. Iya jadi satu kadang-kadang kan yang satu goes kemana, satu goes kemana. Kayak sebelum kita lebih panjang lagi, aku tertarik lagi tuh mengenai kita balik ke sejarahnya Om. Gitu. Jadi dari awalnya itu
2010, terus awalnya juga Om Denny ketemu Om Zaki gitu ya. Terus ada lagi yang cerita Om setelah Ya, setelah itu kan mulai kita goes bareng gitu kan. Tapi Om Jaki abis itu dia menemukan true passionnya gitu kan. Dia off-road gitu. Oke. MTB. Iya. Nah, kapok gosong waktu itu Om Denny kan. Akhirnya Nah, nyari saya yang sempat coba berlindung. ikutin gitu tuh. Emang kalau rutenya friendly sih oke gitu tuh. Cuman makin lama dia makin ekstrim lah lompat-lompatnya gitu. Akhirnya saya kayaknya nggak bisa ngikutin lagi lah gitu. Akhirnya tetap di road. Nah, Om Jaki mungkin bisa lebih cerita lebih panjang lah karena cukup intens lah dia di dunia mountain biking di daerah Malaysia lah. Iya, dulu jadi dari tahun 2011 pertama kali kan gue sama Om Denny tuh. Terus waktu itu ada di Indonesia ada apa tuh Sepedaku ya apa? Forum sepedaku.com ya. Sepedaku.com kalau nggak salah deh. dari Terus forum posting kita di sana kan, posting gambar-gambar nih lo goes di Malaysia gitu. Ternyata ada yang nyambut waktu itu namanya Om Joko. Nah dia dari warga kalau di sini kan ada Ikatan Teknik Minyak Indonesia IATMI kan. IATMI itu. Nah terus sama Om Joko kita dimasukin ke grup IATMI Yahoo Group gitu kan. Nah mulai deh dari situ ada yang nyambut ternyata ada komunitas ya di sini ya mau ikutan dong. Nah, ada Kang Idil. Trooper sekarang masih betul. yang muda-muda masih tahu Yahoo Group nggak ya? Iya itu Yahoo Group tuh dulu. Gua nggak tahu. Ini aja. Jadi awal-awalnya tuh pertama kan saya, Denny, Kang Dery, ada Kang Hidir, Kang Hidir. terus lalu Kang Nanda. Nih sorry saya potong lagi. Tadi Om, sekarang Kang. So Kang nih apa pula nih? Nah itu tergantung daerah. Kalau kita tahu dia dari Jawa Barat kita panggil Kang. Dan juga yang levelnya Lebih senior. lebih senior. Mereka memang cyclingnya emang Kuat-kuat. kuat semua lah gitu. sebutannya Kang tuh dari Kang. Jawa Barat tuh Om. Jawa Ya. Barat, betul. Kayak abang lah kalau gitu. Iya. Macam abang lah. Di sana Akang, kalau di sini abang. Oke, Akang dan abang sama ya. Beda. Sama lebih kurang sama ya. Jadi Oke, teruskan. ya itu dia kita dari bikin Yahoo Group akhirnya bikin BlackBerry Group. Waktu itu zaman BlackBerry kan nggak jauh banget. Akhirnya ya berkembang lah sampai ya lumayan banyak juga sampai 20 orang kali ya dulu. Ya. Gitu. Nah, ini sorry Om, aku potong nih guys nih. Indomaidosis ini setahu aku ya. Mereka ini sepedanya tuh bukan cuman di mountain bike aja, bukan cuman di road bike aja. Jadi member-membernya nih banyak yang memang ada yang punya sepeda mountain bike, folding bike, hampir semua. Jadi mereka tuh cintanya tuh nggak cuman ke satu jenis aja gitu. Jadi mereka intinya memang cintanya ke sepedanya gitu ya. Bersepedanya gitu ya. Kira anything on two wheels lah ya. Oke Om, terus Om dari mountain bike itu berapa lama Om Zaki? Ya dulu, itu Om? lama dari 2011 itu 2011 tadi ya. dan Sering itu ikut lomba dan juga. kita emang cukup frekuensi cukup aktif tuh setiap minggu kita pasti Di quest sini di mana sih sama. Om? Kalau mungkin teman-teman dari Kalau untuk Indonesia daerah mau- Kuala Lumpur tuh yang terkenal ya untuk yang technical yang suka technical ya itu ke Taman Rimba Kiara. Taman Rimba Rimba Kiara itu tuh. di Kalau Kuala di Lumpur ya? di Kuala Lumpur itu tengah-tengah Kuala Lumpur. Kalau dari kita maksudnya dari tengah kota tuh paling cuman 15 menit nyetir. nggak jauh ya. Jadi nggak jauh. Dan Ya, itu dapat tapi semua. gimana sih Om kalau mountain bike tuh bedanya downhill apa mountain bike tuh apa sih Om kira-kira kalau mungkin teman-teman yang belum Ya, tahu nih. ya sama aja sih Sama sebetulnya. Bedanya kan kalau mountain bike kan kita nanjak kan kita goes juga. Betul. Kalau downhill kan ibaratnya kan kita pakai loading ke atas atau dorong sepedanya. Karena kan sepedanya cukup berat nggak bisa di goes Goes ke kan. atas gitu ya, Iya, baru turun baru ya kita downhill, turun bukan downhill. downhill. gitu. Oke. Kayak gitu. Om Zaki kalau yang di Putrajaya tuh Taman Cabaran Nah, macam itu mana? Taman Cabaran itu ada dari pemerintah Malaysia, Selangor. Ya, dia buat untuk taman yang dibuat ya. Iya. Jadi untuk macam-macam di sana. Dia ada kayak apa ya untuk skateboard, ada juga wall climbing, Semacam extreme park lah ya. Nah, betul. Ya. Dan Mungkin ada nama mountain bike juga di sana. Putrajaya Challenge Park namanya. Nah, Bukit Dinding masih ada. Bukit Dinding ada juga, tapi itu Bukit Dinding kan lebih ke track Tapi, alami ya. iya. Jadi untuk lebih ke arah downhill. Gitu. Kalau Putrajaya itu memang purposely built mountain bike park Betul. lah itu. Dia kayak Jadi rutenya itu ada yang untuk pemula juga ya, ya sampai yang intermediate, ekstrim. advance. Dan dulu sering juga dipakai kejuaraan juga untuk Asia kayak gitu. Itu gratis ya.
Gratis. Bagusnya gratis. Gratis. Ada komplit, ada tempat mandinya segala macam. Tempat cuci sepeda, tempat mandi, ada kantin. Mau tidur situ juga boleh sih kalau berani. Karena dikelilingin kuburan gitu. Iya. Oh di kawasan Putrajaya Om? Putrajaya. Ya, Putrajaya. Oh gitu teman-teman yang mau mountain bike atau yang apa Om, kira-kira senang mountain bike aja lah ya. Banyak Downhill. skateboard apa semua. Oh skateboard juga bisa juga. Skateboard. Dirt jam juga banyak. Inline skating. Oke. Oh jadi Om Afi tahu Om Jaki ini pernah ikut lomba-lomba. Sering ya? Iya, Sering banget. Hmm. Bahkan mereka kadang-kadang kalau sebelum ada Emang zamannya aktif. road bike suka acara apa kalau Ramadan nih? Night ride ya. Night ride. Nembus hutan. Serius malam-malam? serius. Malam-malam. Ini memang ekstrim group nih ya. Main sisi. Berangkat 6, pulang 7 ya. Yang Yang satu ada ke Mamak. kelihatan ya. Yang satu ke Mamak nongkrong. Oke, Om kan aku mau tanya juga nih, tadi barusan Om mention mengenai Mama nih. Mungkin penonton kita dari Indonesia ini nggak tahu nih apa sih Mama nih. Kan Om yang udah lama tinggal di Malaysia, apa sih perbedaannya Om kalau kira-kira bersepeda di Indonesia dengan bersepeda di Malaysia nih? Ya bedanya kalau di Indonesia kalau kita haus atau lapar kan paling dia cuma setiap 200 meter ada warung ya. Nah kalau di sini enggak gitu loh. Jadi emang kita harus prepare gitu. Harus cari 7-Eleven. Kalau tak cari mamak yang buka. Karena Mama tahu apa sih? Jadi mamak ni memang tempat makan yang memang 24 hours, buka 24 jam, tapi time COVID tu yang kasihan lah. Mungkin betul. sampai jam berapa je. Itu kira memang kalau tak makan atau tak lepak di mamak tu bukan Malaysian lah. Itu memang. Kalau di Indonesia ada nggak sih persamaan kira-kira Mama ada? Warteg kali ya. Warteg ya? Tapi 24 jam tapi ya. nggak seperti Mamak sih. Kalau Mamak kalau saya lihat ya dia selain tempat makan dia tempat bersosialisasi juga. Tempat gitu. lepak. Nonton bola. Dan bagusnya dia dari segala kalangan sosial gitu, nggak peduli dari atas, dari menengah, dari bawah, semua. Masakan Padang enggak juga. Iya, Padang 24 jam. Dan 24 jam gitu. Warung kopi ya, warung kopi. Iya kali ya. Sekarang mungkin warung kopi kali ya. Oh. Ya untuk nongkrong ketemuan ngebahas mau gue di mana selanjutnya kita nongkrong Mamak gitu. Atau Kereta, rendezvous gitu kan. juga apa, RV point juga di Mama sini gitu. Oh, oke. Itu emang Enaknya itu ya, enaknya banyak warung kalau di Indonesia kayaknya. Oke. Ya kalau di Malaysia ini benar-benar kalau kita long distance ya harus planning, lihat map, kemudian identify di mana-mana kita bisa refilling. Biasanya yang udah pasti itu ya ini pump petrol station lah. Ya, petrol station. SPBU ya di Indonesia. Karena di sini SPBU itu kan 24 jam. Ada yang enggak juga kan. Enggak ya. Kalau SPBU-nya sih Rata-rata warungnya emang nggak 24 jam, tapi SPBU-nya kayak 24 jam. Kalau naas-naas ya, kalau malam kita perlu minta minum, kita bisa minta petugasnya ambilin di dalam gitu tuh beli. Oke. Dan kalau dan ya itu biasanya kita planning rute itu ya ngikutin itu di mental ada SPBU gitu. SPBU mana? Karena kalau enggak, kita juga pengalaman ya, bisa ada 100 km jalan tuh nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Mereka ini nih Fit. Kalau kebetulan aku juga ikutan dalam WhatsApp grupnya Indomay.cc ini gitu. Itu kalau every weekend kadang-kadang tuh itu 100 km paling sedikit tuh, Fit. Gitu. Ini makanya nih kalau orang sini nih bilangnya otai ya. Hardcore lah, Hardcore lah gitu. Pro lah kalau kita Otai itu bukan orang tua ya kan. Oh, itu Artinya apa orang? Dan macam itu juga legend lah, legend. Jadi lebih suhu lah kalau ini. Karena nih guys, mereka ini nih pengalaman ini macam-macam ya, menarik banget. Kita beruntung banget malam ini. Kali ini kita dapat kesempatan untuk mereka dapat berkunjung ke tempat kita ini, ngomongin mengenai gimana sih bersepeda di Malaysia ini, pengalaman-pengalaman mereka itu mungkin bisa berbagi ke kita supaya kita dapat edukasi juga dan entertainment juga, khususnya untuk yang mungkin belum tahu gimana bersepeda di Malaysia ini gitu. Karena contohnya nih kayak sebelah kanan saya nih Om Afi ini nih, dia triathlete Om ya. Terus Om Denny juga, Om Denny kadang-kadang kalau weekend guys dia 100 km tuh bisa main sepeda lipat tuh. 100 km tuh karena satu weekend aja. Sendirian aja. Apalagi Om Zaki ini bisa hampir tiap minggu juga dia naik bukit juga gitu. Ya, Berarti macam yang saya ni memang tak boleh nak join lah. Iya. Sebab ada yang 5 km aja kaya nak cari kopi. Boleh. Oke, mungkin bisa cerita nggak Om, kira-kira member-member di Indomay.cc itu pernah ikutan Audax kah atau mungkin kata Om Afi pernah
triatlet juga mungkin bisa sharing juga nih Om ke teman-teman kita yang mungkin mau coba nih ke depannya gimana sih bisa bagi tip mungkin orang-orang dari Indonesia yang mau join event di Malaysia atau gimana gitu, bisa nggak Om Afi? Bisa. Pertama kali gue ikutan Audex, jadi Audex tuh kayak sebuah event yang awalnya originate from France, dari Prancis. Udah sekitar berapa ya? 100 tahun umurnya. Bahkan ada yang bilang cikal bakalnya Tour de France itu dari Audex. Kalau organizernya sama long distance cycle, yang harus selesai dalam sekian periode waktu. Oh, ada cut-off time. Ada cut-off time-nya, tapi kita nggak buru-buru. Jadi pace-nya tuh nggak terlalu cepet. Itu yang membuat gue sangat menikmati Audex. Pertama kali dikenalin sama Om Denny di sini, 200 km pertama kali ngikut. Dan itu 300 lo pertama kali. Pertama kali dari 300 terus. Enggak, lo langsung 300. Habis itu baru ngikutin 200. Berapa ratus Om ini? Jadi dia tuh punya brevet namanya, brevet the Randonneurs BRM. 200 km, 300 km, 400 km, dan 600. Kalau udah lengkap itu kita manggilnya Super Randonneur. Itu gelarnya mereka. Mavi. Sorry. Lo nggak pernah 100 tapi langsung 200. Terus kalau udah, jadi itu Audex itu sebenarnya Audex Club Parisien, ACP. Nama organisasi utamanya di Perancis sana. Nah kalau udah 600 Super Randonneur tiap 4 tahun sekali ya. 3 tahun sekali mereka ada gathering tuh di Prancis. Gatheringnya tahun ini ada 2023. Sayangnya saya nggak bisa ikut karena syaratnya harus penuh ikutin semua dulu. Iya semua tuh di season ini. Di season ini. Terus di sana gatheringnya itu harus nempuh 1.200 bolak-balik. Paris namanya, PBP. 1.200 kan bolak-balik. Dalam waktu berapa? 96 jam. Ya, jadi Audex nih memang it's about managing your own time aja kan. It's your race dengan diri To sendiri me kan. it's like healing. Kita ada punya waktu buat berpikir semua. Mengalahkan emang spiritual. Tapi kalau kita pikir mental yang memang geng-geng yang 5km jadi nasi lemak, kebetulan jadi kopi itu mental tuh. Kebetulan gue bawa contohnya medalinya mereka. Ini yang tahun 2023 sama ini yang season 2020-2023. Contohnya ini 300 km. 300 km. Terus kebetulan tahun kemarin tuh tahunnya mereka anniversary, jadi mereka ngeluarin kayak gini, khas khusus banget ini gambar ayam nih memang khasnya Perancis kan. Jadi ini contohnya, jadi menyenangkan juga sih ngumpulin medali ini, cuman yang lebih menyenangkan prosesnya karena ada saatnya lo capek banget, tapi lo harus fisik lo nggak ngalahin mental lo gitu. Fisik mengalahkan mentalnya. It's all the power of the mind. Iya, power of mind, exactly. Terus bisa mikir macam-macam yang lebih jernih. Gitu. Sebelum jawab, saya mau tanya nih. Misalkan saya mau ikutan Audax nih, persiapannya apa aja sih Om? Terus rekomendasinya apa nih Om? Pakai sepeda yang banyak gearnya, pakai mountain bike, apa semua sepeda boleh apa gimana? Anggap aja saya belum tahu apa-apa nih Om. Tapi I think first thing first, mental. Dan equipment is another thing, mental dulu. Yang jelas sih harus sering latihan aja sih, paling enggak 100 kilometeran per week lah. Terus yang kedua mental. Yang ketiga kalau enaknya Audex tuh urusan sepeda nggak ada pembedaan tuh, semua bisa pakai. Kalau iseng lihat YouTube-nya Paris itu even sepeda yang kayak tiduran gitu pun ada tuh. Ada beberapa teman dari Indonesia yang bisa naklukin 1.200 pakai Brompton ada. Brompton Monas itu. Ada yang sepeda lipat single speed ya. Single speed sepeda lipat. Itu 1.200 juga bisa. Fixie juga ada. Macam-macam lah, fiksi ya macam-macam lah. Bebas gitu. Cuman kayak 200 kita harus selesai dalam 13,5 jam. 13,5 jam, 300 berapa? 20 jam. 20 terus 30 jam ya untuk 400 ya 30 jam, terus 600 ya 40 jam. 40 jam. Itu Om, sorry Om, aku agak bingung nih. Audax ini waktu khusus Om Afi ikutin itu memang di negara Malaysia aja apa di negara-negara lain? Nah, yang menariknya Audax itu ada di mana-mana. Jadi kalau
misalnya kita nggak selesai nih season ini di Malaysia, pengen ngambil brevet namanya, brevet ini ada kertasnya juga. Itu kita bisa ngambil di Thailand, India, jadi semua ada. Di Indonesia juga ada. Indonesia juga ada. Indonesia ada juga. Dan ARI. cukup terkenal. Terkenal. Dan Kenapa aktif. waktu itu karena tracknya lebih susah kah atau pemandangannya kah? Sebenarnya sama aja sih, cuma Organizer-nya. tantangannya beda. Tantangannya lain ya? Tantangannya lain. Oke. Aku pernah ikutan juga yang di Indonesia 600 waktu itu DNF. Nggak finish. Udah finish. Karena udah capek banget. Di mana Dan Om dulu di Indonesia? Keliling Jawa Tengah terus ke arah Jawa Timur baru balik lagi ke Jawa Tengah. Wih. Nah itu lawannya beda kalau iya. Kalau Tadi kan jadi haus ya. nah tadi kan ngomongin apa bedanya cycling di Malaysia sama Indonesia. Nah, buat saya cycling di Malaysia itu enak banget karena jalannya banyak yang mulus. Banyak banget jalan yang mulus. Walaupun susah nyari mama tadi. Jadi kadang kalau lagi malam-malam sunyi senyap, hitam gelap, nggak ada apa-apa, kita kehabisan minum, baru 50 km ke depan ketemu air. Wih, itu tantangannya. Kalau Indonesia mau 200 ketemu, 200 meter ketemu, jadi enak gitu. Cuman bedanya kalau di Indonesia bisa kadang-kadang ketemu itu bis-bis pantura. Iya. Bis-bis pantura. Jalannya juga lebih kecil Om ya dibanding sini. Terus ada satu momen di mana saya pernah ngelewatin satu jalan, pas lagi ada longsor. Jadi ya, terus jalannya nggak terlalu mulus ya, itu tantangannya sih. Di Jawa itu. Makanya mereka teman-teman Audex Indonesia tuh kadang bikin yang masuk ke daerah agak masuk karena jalannya masih agak lumayan mulus Oh, oke. dan lebih aman lah. Oke. Jadi every ride tu memang different experience for different riders yeah. Jadi kalau mungkin kebetulan lagi time hujan ke apa, jadi you aja yang kena yang yang mungkin yang lain tak. Kalau kita ketemu teman yang passionnya sama, itu lagi kita nambah teman dan benar-benar kenapa nih bannya kempes apa sini bilangnya? Pancit. Pancit. Atau apa gearnya patah lah apa, jadi sama saling membantu gitu. Jadi kenal banget yang kita sama sekali nggak pernah kenal sebelumnya, jadi kenal banget dan kayak udah saudara aja. Tapi macam Om Afi macam because dia kan is about time management sendiri kan. So Om Afi style dia macam ni, strategi macam you kayu laju then you can rest, tidur lebih lama, ataupun you ada type yang memang santai tapi memang you non stop, tu macam mana style dia yang Om Afi sendiri? Kalau aku sih biasanya 100 km pertama tuh aku bisa agak lumayan maintain pace lah, agak kenceng, cuman oke lah, nggak terlalu lambat juga. Tapi setelah itu biasanya tiap 50 km atau setiap airnya udah habis kita berhenti. I see. Terus kalau yang agak panjang, biasanya aku udah ngerasain sendiri. Saya stopnya harus 300 km. After 300 km tidur. After 300 tu Tidur. from KL dari sampai Penang kan tu? Ya. Kalau KL Penang je 350. Berarti dia nak sampai mana tu baru nak stop. Stop. Itu udah harus tidur benar-benar capek banget. 4 jam harus tidur ya. Dari 3 jam, 4 jam, bangun lagi baru mulai lagi. 3 jam 4 jam 300 km. Enggak, tidurnya. 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 Itu awal-awal dulu Om Afi gimana Om kepikiran aku ikutan Audex lah gitu? Gue lumayan suka challenge sih ya. Maksudnya nggak pernah pengen nyaman gitu. Udah berapa lama sih Om bersepeda Om? Baru sih sebenarnya dari 2000 berapa ya? 17 kalau nggak salah. 2017. Awalnya maraton terus ya. Nah, awalnya gue basket, hobi basket doang karena mencinta banget sama basket. Habis itu putus urat gue, ACL. ACL selama 2 tahun baru rekonstruksi berani. Habis itu nggak berani lagi, nggak terlalu eksplosif lah main basket. Nyari olahraga yang kayaknya nggak harus berubah direction gitu tiba-tiba. Nah, salah satunya lari, sepeda, sama renang. Aku start dari lari karena itu yang paling gampang kan. Habis lari full maraton udah. Sorry Om, ini agak-agak sensitif nih. Untuk teman-teman di Malaysia, gampang itu kalau Indonesia itu artinya mudah, senang. Kalau sampai senang means happy. Happy gitu. Maksudnya itu Cari yang mudah. Om senang. Harus di refresh. Om senang, Om bayar. Harus di refresh kayak. Uncle Happy. Ada cerita. Ini memang alhamdulillah kita dari Pedal Troopers nih buat channel YouTube channel mengenai sepeda ini juga supaya kita bisa memperkenalkan
culture, culture, language. Karena kan kita serumpun sebenarnya gitu, sama aja gitu. Sama-sama aja. Bahasanya agak beda-beda dikit gitu. Kadang-kadang bisa gue potong gitu. Iya, santai. Habis itu udah gitu. beres beberapa maraton. Kalau yang lain teman-teman pengennya ada namanya World Major Marathon Event. Oke. Itu pakai undian, jadi gue akhirnya males lah. World Major Marathon Event. Ya itu ada 6 atau 7 event di dunia, disponsori nama Abbott. Kalau dapat 6 medal itu, medal yang ke-7 itu Boston. Oke. Dia punya medal khusus. Cuman untuk bisa masuk ke situ ada catatan waktu tertentu. Dan gue merasa gue bukan speed racer gitu. Gue hanya menikmati aja, hobi gitu. Akhirnya dikenalin sama sepeda, sama ada namanya teman kita udah ke Jakarta sekarang, sepeda pertama kali, terus kok asik nih, kita naik ke Genting Sempah. Jadi teman-teman kalau tahu Genting Sempah tuh nggak jauh dari KL. Oke. Kita Ini naik memang bukit. kawasan, Nama area, nama daerah. Genting Sempah. Kalau sering dengar Genting Highland, nah itu udah jalan ke sana, berapa ya? Udah 3/4 jalan lah. Tapi tahu tak sebenarnya Genting Sempah tu? Sempah tu meaning dia apa? Sebenarnya ini sejarah nih. Sebenarnya Genting Sempah itu Genting Sempadan Pahang. Iya betul. Jadi Pernah aja disingkat jadi kok. Sempah. Jadi orang yang sering cycle pun tak tahu apa maksud Sempah. yang Perbatasan itu ya. tempat kita Bordernya nongkrong itu. di atas itu sempadannya itu. Nah, kalau Sebelahan ada Pahang. Yes. Jadi itu sebenarnya singkatan untuk Sempadan Pahang. Sempah. Nah di situ ada namanya Bang Najib, dia buka warung lah. Rame yang ke situ tiap weekend. Seru lah pokoknya. Even kalau Ramadan kita buat night ride, gelap-gelap tuh naik ke atas, dia selalu buka. Soalnya tiba-tiba kayak pasar malam gitu. Itu jaraknya ke Genting Sempah. Kalau dari Dari base-nya itu 15 kilo. 15 kilo. 15 naik. Kalau Tapi dari mereka dari KL biasanya gue sih. dari KL 40 ya, 45 ya. 35 one way kan. One way, 35. Nanti lah itu biasa 100. 35 nanti. Tapi dia nanjak naik terus. Nanjak terus. Dia 15 km naik gitu. Tapi sejuk sampai atas kan, dingin. Oh, Sejuk lah. Oke. Oh, di sana ada tempat kopi nih gitu ya. Ada kopi, ya. mau kopi, mau bahkan kalau night ride dia ada pau. Oh, oke. Kita di Indonesia manggilnya bakpao. Kalau ada Padahal kita belum tahu artinya. Iya waktu itu gue order ada bapak nggak? Yang lucu Indonesia kan bakpo ayam, Iya. bakpao. Ada di sini pau. Padahal Pak itu kan di sini kan B2 kan. Ya dari situ dikenalin Om Denny, naik Audex, nyoba Audex, terus SR, terus ya udah pengen belajar apa lagi nih, belajar renang. Oke. Ya udah dari situ iseng nyoba yang pendek-pendek dulu. Renang tuh triathlon tuh juga ada yang dari yang pendek sprint terus ke Olimpik. Habis itu half. Olympic size gitu maksudnya. Dia nyebutnya jaraknya. Olimpik karena jaraknya. Terus habis itu ada half sama full. Nah, aku yang udah sempat nyoba baru sampai half. Oke. Karena itu lagi determinasi fisik sih. Kalau Audex mental, kalau Ironman tuh fisik. Jadi emang harus Memang physical preparation Iya, itu perlu. harus nutrisi, exercise, gitu. benar-benar exercise dan segala macam karena habis badan itu dalam waktu itu. So let me recap man. Basketball, marathon, cycling, swimming. You mean? What's next? Next, Bener-bener next, tanya dulu kapan mau bila nak kayu lagi nih, bila nak kayu lagi nih. Kebetulan bawa nih, ini medali finishernya Ironman kemarin. Wih, mantap. Dubai. 70,3. Ya, miles itu. Miles ya. Jadi Berarti berenang berapa kilo tuh? 1,8 berenang ya? 1,8 kilo. Iya, 1,9 yang tulisannya yang 1,9. Iya. 9. Baik, Terus 90 km. betul 90 km, running 21 km. Wih. Kadang ikut event running aja 21 km aja udah. Iya. Ini Itu sebelumnya udah harus maraton loh. gue 90 kemudian berenang lagi. Seneng banget sih kalau teman-teman suka olahraga dan punya keinginan nyoba triathlon, nyobain deh Ironman. Noven ya. Karena crowdnya beda banget. Karena kayak liburan gitu. Kayak liburan banyak banget bawa keluarga. Jadi keluarga saya, jadi kan kalau triathlon tuh ada transition zone namanya. Itu zone dimana kita
dari satu cabang ke cabang yang lainnya. Misalnya dari sepeda nih, mau ganti sepatu buat lari. Nah itu ada areanya kita naruh sepeda sama pakai sepatu. Nah, areanya itu bisa ditonton sama keluarga-keluarga kita. Jadi manggil ayah gitu, seru banget gitu. Dan banyak banget gitu dan kita jangan bayangin fisik tuh banyak orang muda, enggak. Ternyata banyak yang umurnya tua gitu, nenek-nenek, kakek-kakek lah istilahnya kalau orang Indonesia. Bahkan ada beberapa kali aku lihat banyak orang Jepang yang sangat fit dan umurnya udah tua banget kelihatan gitu. Dia ngambil half, ngambil full dengan senang hati gitu. Dan banyak teman-temannya atau saudara-saudaranya yang cheering dia di pinggir jalan. Kalau kita mungkin yang cheer kita pada kedai mamak aja. Dah sampai dah ni. Tapi seru lah. Kalau bahasa sini shock ya, Satisfaction. Tapi kalau nggak bisa berenang ada juga kan? Bisa ini juga ada. Aku start sebenarnya sebelum Ironman tuh ada namanya Powerman atau duathlon. Duathlon. Jadi yang terkenal tuh Powerman. Lari, sepeda, lari. Sepeda lari. Jadi minimal kita tahu yang namanya transition zone tuh kayak apa. Jadi habis lari nyari sepeda kita di mana, pakai sepatu sepeda karena harus pakai sepatu sepeda kan. Terus habis itu giring sepedanya, mulai sepedaan. Berapa loop misalnya, terus habis itu saya balikin sepeda, lari lagi. Itu semua di Malaysia Tom? Yang pernah lo ikutin dulu? Iya, banyakan di Malaysia. So kalau yang dekat Malaysia tu ada dan Langkawi, mana lagi yang Om Afi? Desaru. Desaru. Desaru dia kayaknya nggak punya Ironman, full Ironman. Dia hanya punya half kalau nggak salah. Tapi itu tough banget karena dia open sea. Kalau Langkawi itu dia in a bay, dia ada semacam pulau kecilnya. Jadi ombaknya sedikit pecah. Ada currentnya juga. Ada pecah lah sedikit. Jadi bisa berenang dengan santai. Jadi kalau Desaru tuh kemarin aku DNF juga pas renang karena takut banget. Udah lama nggak exercise dan ketakutan, akhirnya mutusin untuk naik. Dan itu ternyata beberapa yang selesai renang kegeser dia, jadi pindah. Jadi harus 1.9 habisnya bisa 2 kilo, 20 karena current-nya, wave-nya lebih kuat. Karena dia open to China Sea, South China Sea. Tapi cakep Desaru. Ada ini nggak Om, kira-kira untuk teman-teman dari Indonesia yang mau ikutan next Ironman atau apa? Kayaknya waktu di Langkawi dan di Desaru banyak banget sih, udah banyak banget. Indonesia yang ikutan sini. Udah banyak banget orang Indonesia yang datang ke sini dan mereka niat banget. Ada grup-grupnya baik dari Jawa, Sumatera. Apalagi kalau Jawa kan gampang dengernya logue gitu kan. Ya, gue juga suka lari sih Om. Tapi lari dari kenyataan. Sama geng Om Jan gitu. Tapi racun kita sama Om Denny juga. Semua racunnya deh. Soalnya dulu gue ingat banget kan, gue dulu semangat banget tuh mountain bike tuh. Tiap minggu ada pertandingan ikut sampai tahun berapa ya waktu itu ya? Yang di Kuantan tuh ada Malaysia Downhill Series ikutan. Alhamdulillah dapat juara 3. Nah itu grup B tuh. Ya kebetulan yang otai-otainya lagi nggak ada juga sih. bisa humble aja tuh. Bisa di Kuantan tuh. Tulang patah udah berapa kali? Tulang rusuk retak pun udah pernah waktu itu Om Denny yang motoin. Dia kan hobi moto kan. Pernah juga di Rimba Kiara dulu kan. Kayaknya kalau mereka itu ya kalau ikut abis event downhill gitu kan. Jarang lah yang berapa bulan tuh normal lah gitu tuh. Pasti ada aja ya yang yang tak jarinya. Cuman intinya sama lah karena suka tantangan kan ya. Maksudnya adrenalin ya pengen beda aja. Terus kalau mountain bike kan kadang ya pengennya sih biasa-biasa aja, tapi pas lagi on-nya itu kan adrenalin udah naik kan. udah jadi kayak wah udah semangat gitu. Kiri pinggir itu kan trail tuh orang pada gitu kan Tapi ya itu untuk melakukan sesuatu yang nggak biasa itu jadi tantangan gitu. Cabaran. Satu lagi Om, yang ngeracunin nggak pernah ikut habis itu. Nah itu waktu itu awalnya yang ngeracunin tuh tahun berapa ya? Tahun 2018 ya. Apa tuh? Itu minta ditemenin, ada temen aku habis servis sepeda. Terus oke deh, Jak temenin dulu, mau ngapain? Nyari helm di Rodaling gitu. Ya udah nyari helm. Begitu pas datang Rodaling nyari helm, oh ini Jak
ada road bike nih bagus. Buat temenin gue besok ke mana? Fraser. Ke Fraser Rail kan. Pas ngeliat, biasa aja gitu kan. Apalagi dulu sering ngeledekin Denny kan, buat macet aja nih nutupin jalan. Terus ternyata ada satu sepeda Colnago last stop, size pas, terus emang cakep banget emang, dan diskon 50% ya waktu itu ya. Saya Om Zaki lagi. Saya gua, terus Om Denny dengan ini kan ngeluarin kayak bersinar-sinar gitu. Sing gitu. Om Gitu. Zaki ini punya YouTube channel juga. Namanya apa Om Zaki? Banyak juga tips dari Om Zaki yang bisa dibagi itu. Apa? Channelnya Zaki Aulia, banyak kan yang mengenai pengalaman gue saja sih di Malaysia. Gitu. Di subscribe guys, kita saling dukung juga untuk membangun komunitas di sepeda ini juga gitu. Iya. Kalau Om Denny apa Om yang lebih, maksud saya gini, bersepeda udah berapa bertahun-tahun nih Om, ada yang berkesan banget nggak sih buat Om Denny? Ya, dulu yang paling pertama berkesan sih mungkin waktu itu di Bali. Saya kebetulan ada kesempatan ikut goes keliling Bali lah waktu itu. Itu berapa km kalau yang Keliling Bali itu sekitar 300 kalau ya hampir 370 km lah. Itu. Jadi Event apa Om? nggak ada event sih, kita antara kita grup-grup kita kebetulan Iseng aja. Mau kemana iseng aja? Keliling Bali yuk. Soalnya di Bali itu ada, kita di lapangan Renon itu di Denpasar itu ada, kita suka ngumpul-ngumpul sama grup otak-otak di sana lah gitu tuh. Kemudian ada orang manajernya Rodaling waktu itu ikut suka ngumpul di sana. Besok kita punya pikiran, kita keliling Bali yuk. Nanti Rodaling dia teknisi-teknisinya juga pengen goes gitu kan. Terus ada mobil Rodaling juga ngikutin gitu. Wah, aman lah kalau gitu. Jadi saya ikut. Dan juga kita nggak worry gitu, orang teknisinya Rodaling ikut itu goes gitu kan. Nah itu tapi nggak sekaligus 70 km kita goesin. Jadi pertama kita dari Denpasar sampai ke Singaraja. Kemudian nginap, habis itu dari Singaraja kita sampai ke Gilimanuk. Kita habis itu nginap lagi. Nah, dari Gilimanuk mau ke Denpasar chicken out. Soalnya itu kan jalur utama Jawa Bali. Itu busnya busnya parah banget lah gitu tuh. Akhirnya kita naik mobil sampai Tanah Lot. Dari Tanah Lot kita jalan kampung sampai ke Denpasar. Nah itu berkesan lah. Dan yang di Malaysia ya itulah, karena mulai ikut long distance lagi itu waktu itu ada charity event lah tahun berapa tuh, 2012 apa, dari Putrajaya ke Malaka. Putrajaya ke Malaka. 190 gitu. 190. Nggak tahu kenapa saya bisa 160 tuh, soalnya kayaknya harusnya nggak sampai 190, cuman kayaknya sama panitianya diputerin kemana dulu gitu, jadi 190. Ya Diikutin lagi. Iya, kok diikutin gitu. Nah itu bisa mulai tuh, wah kalau gitu ngelihat jalannya, ngelihat tempatnya, tempat suasananya juga kayaknya menarik gitu tuh untuk long distance sih di Malaysia, dan relatif ya aman lah gitu. Relatif aman gitu kan. Jarang dengar begal. Nggak pernah dengar malah gitu. Nggak pernah ada. Om, sorry Om, aku balik lagi Om, tadi ke Bali Om. Mungkin nih dari teman-teman di Malaysia yang mau bersepeda di Bali lah, gitu. Kita balik nih sekarang nih ya. Kira-kira rekomendasi Om Denny yang pernah tinggal di Bali dulu dan di kawasan mana Om kalau mau udah lama banget ya. Kalau dulu sih ya dari Denpasar sampai ke Ubud, Gianyar gitu tuh masih enak ya, masih bagus ya. Kemudian nyusurin pantai dari Kute, Seminyak, kemudian ke Tanah Lot, terus sampai ke atas tuh bisa juga itu. Kalau dulu sih ya jalan kecil-kecilnya itu masih sepi ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Dan emang ya Bali lah memang pemandangan sih jangan ditanya ya, bagus banget gitu kan. Dan kalau sekarang kayaknya sih banyak
cycling operator gitu di Bali kayaknya tuh yang Apa tuh? nyewain sepeda. yang sepeda mereka ada yang ngiringin apa? Boleh sih. Full service. Ya. Full service. Full Kita pun service. selain daripada yang kayu 5 km kena kopi atau kena kedai mamak ni, kita pun ada grup juga yang dalam kita ni namanya tu anti nanjak club. Jadi sebenarnya ada tak any tips yang mana yang geng-geng yang paling tengok alamak bukit lagi. So sebenarnya apa yang kita kena buat I mean semua ni all the otai-otai ni. What is the tip yang bila kita tengok bukit ni dah jangan negatif ke atau macam mana ke ataupun kayu je lah. Macam mana? Sebab kita ni semua yang saya lah. Ada geng anti nanjak club. Coba Om Jaki kan di rumahnya dekat tetangga. Saya sih sebetulnya juga nggak suka nanjak juga. Oh, okey kita okey. Suka nanjak juga. Kalau nanjak kita religius ya. Iya. Lebih banyak zikir gini. Istighfar. Ini aja. Jangan lihat depan gini. Iya okey. Cuma So kalau- dia tengok lihat bawah ni. Gimana ya kalau ada ya mau ada tanjakan ya mau nggak mau ya nggak harus kencang juga kan kita kan nggak balapan kan ya Just hadapin relax aja aja, gitu relax. hadapin aja jangan jangan kita ngeliat orang lain ya yang mungkin fisiknya lebih dari kita atau gimana kan jadi ikutin pace kita aja lah Kita selalu bilang apa? Di balik tanjakan selalu ada turunan ada tanjakan lagi. Ada tanjakan lagi. ada tanjakan lagi itu pernah kena tuh Tenang. kirain pada nyampe gitu ternyata pas belok udah nanjak lagi Om ini pernah punya pengalaman dong, yang tadi yang kan ke Malaka tuh Om. Ada pengalaman lagi ya, yang lain menanyakan gak apa-apa gitu yang. Dulu ya yang menarik sih dulu pernah saya ikut yang 400 ya sama dengan Om Afi. Oh, sama Indoma ini, Indoma Saya berdua kita udah ikut Berdua. daerah Oh, 400 gitu tuh. Ya itu benar Om Afi kilometer ke 300 mesti mesti dulu, berhenti tidur dulu langsung ya. cari penginapan ya gitu. Atau kalau ekstrim buat audexer yang ekstrim mereka nggak mau tuh tinggal di hotel. Mereka maunya di Empera, Ya, di Empera. atau di masjid gitu. Surau-suraunya tu ya. Surau-surau. Kita berdua pernah ke ini ya, southern tip of Ya sampai ke Peninsula. Tanjung Piai itu. Tanjung Piai. Kita start dari mana? Dari Malaka. bukan Malaka. Muar, kita start dari Muar. Berapa camp dulu Om? Dua ini. 400 udah. 410 ya, 410. Tapi menikmati banget. Iya. tapi nggak ditanyain Isrom ya masuk hotel berdua Jadi malam-malam lagi Tidurnya punggung-punggungan. Aman. Jadi untuk yang baru mau mulai apa Om tipsnya Om kira-kira Om? Nah, Mau Ya join Audas? kalau menurut gue sih ya ini ya yang penting nyaman dulu di sepeda lah gitu tuh. Oke. Jangan mikirin speed dulu gitu tuh bisa nyaman di sepeda di waktu yang lama. Oke. Itu bisa mulai dari sana gitu tuh. Jadi kalau coba kalau udah bisa 50 kilo sih Tambah harusnya lagi, bisa nambah lagi. harusnya bisa 100 km gitu tuh. Oke. Dan build mental dulu ya, jadi ya kalau 100 km pertama jangan naik ke Cameron Highland dulu gitu kan, atau kayak Om Jaki ke Fraser dulu gitu tuh dia pertama kali hari pertama gue langsung ke Fraser Hill gitu. itu kan kena tipu Tapi kirain di Malaysia ini banyak, pemandangan lihat pemandangan gitu di Malaysia ini banyak juga yang flat gitu kayak ke Pantai Morip, ke Pantai Morip, loop itu tuh Pantai Morip di mana? Dekat airport. dekat airport, dekat airport, ini apa? dekat KLIA. KLIA. Biasa kita parkir dekat-dekat KLIA situ. Nah, kita pakai dari KLIA. Satu emang loopnya terkenal lah itu tuh. dari Semua cyclist tuh biasanya depan tahu lah. Sepang Sirkuit kan ada Petronas tuh biasa kita parkir di situ Pakai situ. Bahkan kayaknya kalau weekend tuh banyak teman-teman triathlon yang dia latihan di sebelahnya persis airport karena hampir flat sama. Tapi sekarang kayaknya udah ada dikasih kayak polisi tidur. Apa sih ini bilangnya? bumps. Bonggol. Sleeping Kita police. bilangnya polisi tidur. Iya. Polisi. Tidur. Sleeping police. Oh ya itu terkenal juga kan sama Via di pinggiran pesawat. runway, pinggiran runway KLIA itu. Apa terkenalnya Om situ? Emang ada jalan Kosong, lumayan kosong. sepi. Untuk main sepeda atau untuk lari? Sebenarnya jalan raya sih. Oh, jalan raya. Jadi bukan kayak di Thailand kan ada Iya, rute khusus. khusus itu kan Khusus. untuk Iya. airportnya itu kan. Nah kalau ini Emang jalan raya. memang jalan raya, tapi ya sepi. Oh, Bisa banyak foto-foto yang gitu. sepeda. Oh, Foto-foto pesawat lagi lewat Wih, di bawahnya. bagus, keren, Ya, keren. lumayan seru sih.
Dan itu flat tuh, kayaknya banyak orang triathlon latihan di sana karena kebanyakan pakai TT bike ya. TT bike. Mungkin spot wajib dikunjungin lah kalau Kalau spot wajib kunjungin lah. misalnya dari Indonesia tertarik goes di keliling KL tuh. Salah satu yang mesti salah satu yang dikunjungin lah. So, itu ada tak yang any state ke negeri-negeri mana yang maksudnya om-om sendiri belum pernah nyoba tapi pengen nyoba? Itu di mana? Yang belum sempat lagi belum. Aku Borneo side kayaknya. Ya, yang Borneo. ke Sabah Sarawaknya. Apa saudara belum ya? Soalnya Kayaknya yang itu Peninsula udah semua. Wah, udah semua ya. Gua Musang. Jadi malu. yang juga gua musang, kemudian jernih. Kita makanya kadang-kadang Padahal kita waktu ke itu- tempat-tempat yang orang Malaysia juga Nggak tahu. jarang. Kayak saya pernah goes di Tasik Pedu. Pedu Lake itu di utara. Iya. Sultan Muazzam Shah University itu juga. Padahal gue dulu waktu dulu kan pernah ikut race downhill juga di Kelantan tuh. Itu kita ke Kelantan tuh lewat motor lewat Gua Musang tuh malam-malam tuh. Itu pakai mobil aja gelap gitu. Maksudnya nggak ada lampu jalan gitu. Gua ngebayangin Om Afi goes sendirian aduh kayak gitu. Kita cuma takut sama macan aja sih. Dan waktu itu pas kita lagi downhill gitu Macan tuh. Mama cantik bukan? Harimau. Harimau. Oh iya. Oh di sini harimau betul. Jadi kalau trio macan. Oh, trio harimau. Itu lain lagi tuh ya. Kalau di Indonesia mama cantik. Ya mama cantik. Macan. Oke. Oh di sini masih banyak binatang buas gitu om. Di Iya. di beberapa Bagusnya daerah Nah, ada. di utara tuh kadang-kadang Di utara ada masih ada. gajah gitu. Gajah. Oh iya. Ya minimal biawak gitu. Biawak banyak itu. Yang Ular. Ular gitu. Emang pitch black benar-benar gelap gitu. Dan kadang ya kita sempat bingung juga ya, ya siapa yang mau nolongin ini karena nggak ada network, nggak ada sinyal, nggak ada sinyal. Nah itu berarti goes sendiri aja atau memang lagi event sih om? Ya event Audex itu. Audex itu. Cuman kan Oke. kita ya sesama yang kenal lah, speednya kan berbeda juga. Betul. Ya udah gitu lah. Cuman balik ceritanya. ke ini ya ke saling tolong menolong di jalan lah Iya, gitu iya, apa. Kayak saya juga punya pengalaman waktu itu dengan kawan juga Om Andre. Kita pernah ikut Audax 300 ya. Di tengah malam itu di perkebunan karet pinggiran hutan gitu. Di daerah mana om? Di daerah mana tuh lupa ya. Di dekat daerah Lumut lah. Daerah Lumut. KL. Ya. Itu bannya bocor. Oke. Nah, kita kan masing-masing tuh udah siap tuh paling nggak ada 3. Saya bawa ban dalam ada 3, Pak Menteri juga bawa dalam ada 3 gitu tuh. Kita dicoba Pasang sekali ada aja masalah, ada yang itunya patah, ada dia kemudian pakai di profile rim ininya nozzle-nya itu kurang tinggi gitu kan. Pentilnya. Akhirnya ya itu kadang-kadang ada yang lewat kan, peserta yang lain tuh ada yang lewat gitu, kita panggil gitu tuh, tolong dong ada namanya punya ban dalam nggak gitu tuh. Semuanya nggak ada yang nolak, semuanya akan coba. Dan nggak perlu manggil sebenarnya. Mereka pasti lewat The brotherhood ya. dia akan tanya, "Oke tak Bang? Oke tak?" Ya. Bagus ya. Kalau mereka punya yang yang Tinggi, yang yang tingginya high profile. sesuai ya profilnya, mereka akan kasih aja gitu tuh. Oke. akan kasih. Dan ya itulah dengan senang hati lah mereka pokoknya saling dengan bantu gitu, Om, ya? saling bantu gitu tuh. Sampai akhirnya udah banyak berapa lewat kita coba pasang lagi, nggak entah kenapa waktu itu malam itu sial banget lah. Ada aja problem lah yang CO2-nya meletus, meletup lah. Akhirnya bisa dapat satu orang akhirnya bisa ngasih yang pas lah Yang untuk pas gitu ya. jadi Dulu sama Om Andre juga itu. nah waktu itu sama Halo, Andre. Om Andre. Orangnya bersin-bersin gitu. Tapi ya itulah brotherhood-nya lah saling tolong menolongnya itu yang sangat berkesan lah. Tadi Om Denny cerita soal kenyamanan. Nah, kalau long distance tuh kebanyakan juga banyak yang pakai road bike kan. Iya. Kebanyakan lah. Iya. Nah, jadi road bike tuh atau sepeda yang udah lumayan fix tuh kita punya size. Ada size tertentu kan sesuai ukuran tinggi manusia dan segala macam. Nah, ada juga kenyamanan. Nah, kenyamanan itu juga dari angle tangan, dari angle kaki segala macam. Nah, itu baru kerasa tuh
kalau kita udah pakai 50 km, 100 km baru tahu akhirnya kita fine tune. Oke. Apa istilahnya ya? Fitting. Adjust Fitting. lah. Bike fitting. Just lagi. Dia perlu kalau mau jauh tuh bike fittingnya juga udah harus perfect juga sih. Oke. Dan harus nemu gimana caranya gue bisa enak gitu, menikmati. oke. Ada yang pakai apa namanya flybar ya, Ya aerobar. itu apa namanya aerobar, Oh, yang Aerobar. rest bar. Itu, Ya. Rest bar biar bisa tiduran mungkin. Itu kadang-kadang Bisa merem gitu. itu bukan kadang-kadang bukan untuk posisi aero biar lebih cepat, biar untuk istirahat juga. Istirahat juga juga ya. Karena gini kita nekan sini Nahan juga. gitu kan, Jadi ya. sekali-sekali istirahat. Oke, itu banyak juga tipsnya Interesting, nih. Terima kasih very banyak. interesting. Bisa sambil tidur juga. Iya. Kalau Om Zaki dia famous tuh Apa ikut gitu. nggak mountain bike, nggak road bike tuh setiap sebentar dia akan adjust sepedanya tuh, untuk cari posisi yang nyaman gitu. Yang nyaman gitu. Ya. Dan emang harus gitu. Iya. Audex itu gitu Mas. Apa emang ke tengah-tengah jalan kita menyesal. Iya. Penyesalan selalu di tengah jalan. Kalau yang Menyesalnya setelah 300 kilo. habis itu ikut lagi. Kalau di Kalau awal waktu Itu yang berkesan namanya kebakaran. sama Om Denny kita ya, DNF bersama waktu itu. tapi ceritanya sih banyak juga yang mistis juga banyak. Oh, kalau gitu Kalau yang percaya sama Oke. cerita mistis ya. Iya. Ada yang tiba-tiba kerasa berat padahal flat jalannya. Ada turunan malah, Ada yang turunan tapi berat. ada yang lo berhenti di toko apa mama itu ya atau kedai itu ya? Nggak ada tadi kedai mana? Nggak ada kedai. Cerita macam-macam lah. Memang perjalanan spiritual. Karena selama perjalanan ayat kursi terus. Lebih iman naik ya. Iman naik. Terus kalau balik lagi Om kita ke Indomie.cc ini. Kalau secara grup pernah ini nggak Om kayak rame-rame kemana gitu-gitu? Oh ya, apa namanya? Ya kita dulu kan suka explore rute baru gitu kan. Kayak kita coba start dari Sepang Circuit itu kita pergi ke mana, ke arah Cape Ricado ke Mercusuar Cape Ricado. Cape Ricado gitu kan. Di Melaka. Terusnya Menuju Malaka, menuju ke Melaka, kemudian ya, kita juga Port Dickson. Port Dickson. Ya sekitar inilah apa namanya, pernah juga kita ke Fraser Hill anniversary ITB ya, waktu itu Om Afi. 100 tahun ITB. 100 tahun ITB dia dengan alumni yang lainnya dia pakai batik naik ke sana. Fraser Hill itu apa sih tempat sepedaan? Itu Mungkin daerah- belum tahu tuh. Apa ya? Itu bukit di daerah Daerah apa ya? Pahang. Pahang ya. Tempat peristirahatan dulu ya. Berdasarkannya Inggris Masalah ya. Iya. Tempat Saleh. Nah, itu tempatnya dingin. Oh dingin kayak puncak gitu ya? Sekali jalan 40 km. 40 km. 40 km. Dan ketinggiannya sampai 1.300 meter lah dari permukaan Itu pasti laut. dicobain ya, dingin banget, enak Ya. banget buat sepeda yang suka nanjak lah minimal. Dan di atas tuh ada setelah sampai ke namanya Fraser Gap ya. Ya, Fraser Gap, habis itu ada naik lagi sekitar 8 kilo. Sampai ke area namanya Fraser Hill. Clock Tower. Nah, di situ juga ada sempadan negeri. Antara Selangor dengan Pahang lagi. Oh iya di gap Perbatasan. gap itu ini perbatasan. Turun sih. Itu salah satu checklist yang wajib lah untuk checklist lah. Jadi checklistnya apa aja ya? Apa aja tadi? Genting Sempah, kemudian Genting Peres. Penting Peres. Peres itu kan juga Peras ini atau kan? Peres? Iya. Peras atau Peres? Ya Peres. Peres. Ada juga yang disebut Peras. Oke. Tapi memang kena Peras. Itu di situ. perbatasan antara Selangor dengan Negeri Sembilan. Yes, Nah, Negeri itu. Sembilan. Genting Peres, kemudian Fraser Hill. Fraser Hill, Oke. kemudian Morip Cameron Highland, Highland, oke. Cameron Highland, Morip Loop. Morip Loop, Broga Loop. Oh, Broga. Broga tuh ada Broga Jantan, Broga Pondan. Broga Pondan. Jadi perlu disebut gak Pondan dia? Silakan. Pondan 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 tuh tuh- bencong. Bencong. Tapi sebenarnya Banci maco.
Tapi Broga Pondan tuh lebih berat mana daripada Broga Jantan gue? Sama aja sih karena sebenarnya cuman Ya nanjak juga sih sama. sebenarnya cuman clockwise atau counter clockwise aja gitu. Oke. Jadi Pondan atau Jantan? Jantan. Padahal mah sama-sama berat juga. Iya, Dan yang menariknya kalau udah masuk setengah ya udah nggak bisa balik lagi. Iya, Balik nggak kena, ada. maju kena, Nggak mundur ada kena chicken gitu. way gitu, nggak ada chicken way. Bahasa Jawanya no point of return. Iya. Yes. Enggak, karena kalau balik harus balik nanjak lagi. Iya, Jadi udah harus diterusin aja gitu. Jadi nggak bisa nyesel gitu udah. Tapi jadi semua makanan yang di tengah-tengah itu adalah makanan terenak di dunia. Iya, betul. Karena habis tanyakan kan capek banget ya. Jadi itu salah satunya yang kita nikmatin adalah makan. Kita bersepeda untuk makan. Betul. Karena Indomie pun awalnya namanya kenapa Indomie karena Kenapa Om? Mie instan. Ya senang ya Mie senang instan. Indomie semua gitu. Boleh sebut Oh, merek iya, ya? iya, Boleh sebut merek. Mudah-mudahan Indomie bisa masuk ya. Iya. Indomie kan dulu kan identik dengan anak kuliahan ya kan dulu kan. Karena prihatin kan zaman kuliah Kita prihatin makanya terus. Indomie Kita prihatin terus. jadi teringat-ingat sampai udah besar gitu kan. Sama kalau untuk Malaysia juga kalau for students memang Maggi lah. Oh, Maggi. Iya. Itu sama ada kawan di di US pun kita bilang ramen dia. Oh iya. Berarti kita kalau sini boleh buat lagi juga Maggi MYCC. biar ada geng dengan Maggi MYCC ya. Maggi MyCC ya. Jadi Maggi MYCC. Sebenarnya Putrajaya ya. Putrajaya Ya, Putrajaya. Cyberjaya. Putrajaya itu ada famous juga tuh setiap seminggu tuh beberapa mungkin hampir setiap hari lah ada geng-geng yang semua orang boleh join lah gitu tuh. Ini Boleh kuncen. join mereka akan Kuncen ya? Kuncennya Putrajaya nih. Hujan apa artinya apa ya? nggak pernah ikutan sih karena speed mereka hampir 45 km/h macam kayak gitu-gitulah gitu. Wih, ini main Ya emang ya grup-grupnya Terus gitu. Fitri nanya kuncen artinya apa? Oh, kuncen apa Juru, ya? juru kunci. Juru kunci. Penjaga. Abang kawasan. Biasanya Abang kawasan. abang dong. kawasan. ya abang lo. Kawasan. Ini abang kawasan nih. Terus satu lagi apa daerahnya pas sini? Elmina tuh apa namanya? Oh iya itu Ijok Bukit Jelitong Bukit Jelitong Bukit Jelitong sampai Itu ada Ijok. pinggirnya tol kan? Nah, pinggir tol ada jalur GCI, motor apa? motorway itu. Untuk motorbike tuh biasa cyclist lewat situ tuh. Kadang kita juga Uluyam loop. Jadi apa? Uluyam lah namanya. Ya. Uluyam, Rawang, Lewat kayak Rawang bypass tuh. Rawang bypass. Itu keren juga tuh. Kayak Jadi kalau misalkan ada orang Indonesia yang tinggal di Malaysia nih mau join, ibaratnya mau join ikutan goes sama teman-teman dari Indomie.cc, kira-kira bisa kontak kemana atau ketemu di Bisa di- bisa lewat bisa. kita YouTube-nya Om lewat Yaki juga. YouTube-nya Om Yaki aja tadi ya. kita cuma nemenin tapi ya. Apa namanya? Mungkin bisa diulang Om tadi ya. Zaki Aulia YouTube-nya. Tapi nanti kan Instagramnya Om Denny ada juga. Iya, Mungkin iya, Om iya, Api juga kan. Aku nggak ada sosial media. Nggak ada sosial media. Tapi biasanya sih emang dari mulut ke mulut sih. Biasanya kan Iya. kalau ada orang Indonesia datang sini mau kerja di sini, biasanya mereka akan nanya kan Iya. ke grupnya kan, ada yang suka sepedaan nggak? Iya. Biasanya nanti diarahin ke kita juga. Iya, iya. Mungkin juga gini juga teman-teman, misalkan dari geng-geng di Indonesia nih, klub-klub di Indonesia mau bersepeda di Malaysia, bisa juga kontak ke matic.my. Matic.my itu kayak di Tourism situ pusat center gitu, pelancongan Tourism ya, Information ya, Center. Malaysia Tourism Malaysian Tourism Information Center. Information Center, betul. Bisa juga kontak ke situ, nanti linknya kita bagi di description di bawah deh. Kita juga pernah ride bareng di Jogja. Hmm. Di Jogja eventnya Mbak Rukmo kalau nggak salah waktu itu. Dan Oh. itu emang event yang senang-senang sih. Oh, Jalan sama-sama rame-rame. Indomie kayak Indonesia gitu ya? Ya rame-rame? eventnya memang ada yang buat. Oke. Depan grup kita ikutan gitu, Oh, beberapa iya, orang seru dong. ke sana dan ya serunya jalan bareng sama yang lain. Terus ada tempat berhentinya tuh makanan banyak banget. Jadi belum sempet lapar tuh main sepeda. Seru lah kalau acara di Jakarta di Indonesia. Banyak makanan. Kalau itu lo pernah ikut mana yang Chiang Mai? Oh, Chiang Mai kan Oh, iya, itu tuh, IndoKL. Nah, ya. Ya Mountain bike IndoKL itu. waktu dulu tuh bisa sampai 15 orang. Biasanya keluarga ikut juga kan. Hmm. Tapi benchmark
to recap ni kena benchmark Indo My CC ni terlalu tinggi lah. Nanti kalau yang mana yang datang nak cari untuk nak buat Maggi My itu memang kita kayu cari makan. Kita juga boleh. Kita boleh. Kita karena sepeda-sepeda kita juga karena kita hobi bersepeda. Sepedanya nggak cuman road bike atau nggak cuman ini ya, Ada juga ada Brompton juga. Ada juga. kayu cafe. Kayu cafe pun kita buat. Dan di KL ini satu lagi kalau punya Foldis boleh akses ke MRT. Ke MRT itu bisa setiap hari ya kalau Foldi. Ada jamnya. Ada jamnya juga. Ada jam juga ya. Kalau nggak jam yang rame gitu. Kalau nggak salah Foldi bebas deh kalau Foldi. Oke. Foldi bebas. Tapi yang full bike itu tuh cuman weekend kalau nggak salah. Oke. Weekend. Mungkin nanti boleh juga tuh nanti kita cari informasinya kita tahu. Ya dan di KL kan banyak kayak River of Life kayak itu jalan memang khusus untuk bersepeda gitu tuh. Dan mungkin Om Hifman juga lebih tahu mungkin tempat-tempat spot-spot yang banyak turis spot ini Om yang banyak bagus-bagus spot ya. buat Foto-foto. Saya lihat emang urban. Ya, urban scape macam kayak apa? Ada graffiti lah kayak gitu kan art gitu. Mural gitu tuh. Ya. Dan ya emang infranya lumayan lah sekarang ini lah ya. Untuk gue santai gitu tuh di namanya di KL gitu tuh. Pernah nemenin ini juga kan Mas siapa? ISPJ. Iya, IPSJ, Ikatan Pencinta Sepeda Jakarta. Oh, pernah datang sini. Pernah datang juga ke sini tuh. Kita temenin ke Putrajaya dan sekitarnya gitu. Oke. Karena Putrajaya itu memang rutenya banyak gitu tuh. Kalau keliling-keliling mau bisa 100 kilo juga bisa gitu. Bisa juga situ ya. Terus pemandangannya juga bagus-bagus. Ya, bagus-bagus. Ada danau, Ada lake ride, ada lake ride. The McD. Mereka Mungkin ada juga dua. nih Om, salah satu pertanyaan yang mungkin teman-teman di Indonesia banyak mau tahu juga nih. Harga sepeda di Malaysia sama di Indonesia tuh kurang lebih gimana sih Om? Beda lebih tipis ya. mahal di sini apa lebih mahal di Indonesia? Banyak di sini atau Indonesia bagaimana? Susah nggak sih kalau beli sepeda di sini bawa ke Indonesia gitu-gitu? Pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu? Mungkin aja nih teman-teman viewer yang mau tahu. Om Jaki berat yang pernah yang sering bawa sepeda, kebetulan saya nggak pernah bawa sepeda. I think yang berat ni sebab dia tak mau reveal harga. Dia takut. Harga sih nggak usah Lesen sebutin jadi ya. kecil nanti. Nggak usah sebutin berapa persis ya, tapi maksud saya gini, kayaknya murah di Indonesia deh kalau lo mau beli tipe ke road bike ini. Sebaiknya beli Indonesia aja, nggak perlu di Malaysia, nanti repot soalnya mesti bawa ini gini. Kira-kira gimana Om? Pernah pengalaman nggak? Kalau untuk toko yang ada dealer resmi ya, kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama Iya, ya? kalau yang ada dealer resmi. Kalau butik beda lagi. Nah, kalau yang untuk yang kayak butik brand tuh yang nggak ada dealer, maksudnya satu distributor gitu, ya itu mungkin harganya kan macam-macam kan. Oke. Jadi kurang lebih sama tergantung. juga sama di Kurang Indonesia lebih lah ya. sama. Kurang lebih sama. Dia beda-beda sedikit. Iya. Kira kalau Polygon mungkin kalau Polygon mungkin murah kali di Indonesia kalau Polygon. Iya. Dan Polygon tu memang made in Indonesia kan? Iya. Iya. Dan sekarang ada tim tim apa namanya? TSG. Ya. Memang Terengganu Cycling. Sponsor Polygon. by Polygon. Kena I think yang interesting tu Indonesia adalah salah satu negara memang pembuat sepeda kan yang Polygon ni Dari mana? Jawa Timur. Apa namanya daerahnya? Dari apa namanya? Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur, aku lupa nama tempatnya. Saya dari situ. Oke lah, Om Afi, Om Bini, Om Zaki nih terima kasih banyak nih, kita udah dari tadi ngobrol-ngobrol udah Kita yang makasih. Terima kasih Tapi I think memang macam we can go on lagi lah sebenarnya. Terlalu banyak experience dengan banyak. Sampai pagi boleh. Apa kita tahu kan mentalnya lain ni sekarang ni. Level mentalnya lain. Udah biasa berjam-jam kan, Iya. kilometer. Katanya setelah 50 sahur ya. setelah 50 km baru fikir fitting apa gimana. Kita 5 km aja pun dah mau fitting-fitting ya. Merendah saja. Iya. So sekali lagi terima kasih banyak Om Afi, Om Denny, Om Zaki, Ya, dari sama-sama. teman-teman dari Domai juga ya. Gitu. Terima kasih banyak untuk hadir kali ini di acara kami di di On Taon di episode kali ini. Sekali lagi Firman dan Fitri Dan cinta.
dan cinta. Cinta mana cinta? Cinta tertidur dah. Cinta udah tidur kayaknya. Oke, Troopers, kalau gitu kita jumpa lagi berikutnya di episode On Taon yang jangan lupa kalau bisa di-subscribe ya. Dan Supa, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Thank you ya Om. Thank you. Sama Om Fitri, ketemu lagi. Thank you.